Mari kita lanjutkan hari ke-16 membuat origami burung ya. Jadi tujuannya cukup sederhana ya, setiap hari membuat origami burung satu origami. Kita coba untuk mengumpulkan target awal 1 tahun gitu ya. Jadi ada sekitar 365 origami ya. That's the spirit dari rencananya. Jadi origami kemudian membuat jumlah dalam batas tertentu itu belajar kita dapat digunakan untuk belajar ini ya, membuat target yang hasil yang dapat dicapai gitu ya. Jadi tujuannya tidak terlalu susah dan juga tidak terlalu mudah gitu ya. Ini soal bagaimana konsistensi setiap hari itu meluangkan waktu sejenak, tidak sampai 5 menit gitu ya, untuk membuat origami burung gitu. Nanti pada akhirnya ketika 1 tahun berlalu sudah ada 365 gitu. Nah itu digunakan untuk apa? Untuk mainan anak-anak dan sebagainya. Itu nanti diberikan di belakang gitu. Nah tapi ini soal bagaimana membangun habit gitu ya, kebiasaan. Mulai dari yang hal-hal yang dapat dijangkau gitu. Nah, mungkin tantangannya soal konsistensi setiap hari itu harus membuat bagaimanapun kondisi mood di hari itu gitu ya. Karena seringkali tujuan itu tidak tercapai karena tiba-tiba ikut suasana perasaan gitu. Kita mencoba untuk menaklukkan rasa bosan, kemudian menaklukkan proses terus mencari makna yang melelahkan gitu ya mengenai hidup gitu. Padahal seringkali hidup itu cukup dinikmati saja gitu, atau kita mengambil jarak sejenak dari realitas gitu. Jangan terburu-buru untuk mengkalkulasi semua hal di masa mendatang. Karena dalam perspektif seorang mukmin gitu, semuanya baik gitu. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur. Apabila diberi cobaan, dia bersabar. Dan indah sekali ya hidup seperti itu. Ya, kita proses menuju sana gitu. Karena di zaman yang informasi itu bergerak sangat cepat ya, eksponensial gitu informasinya. Orang berlomba-lomba untuk memperlihatkan dirinya lebih dibandingkan orang lain gitu ya. Ada kecenderungan untuk tampil secara berbeda dengan orang lain. Jadi problem identitas itu juga tidak hanya menyangkut orang-orang awam saja, tapi juga kalangan intelektualnya gitu. Misalnya di salah satu dulu yang terkenal intelektual yang berpandangan progresif dalam pengertian mereka gitu. Sekarang dulu status Facebooknya itu menolak tambang gitu ya. Tidak ada negara yang makmur karena tambang gitu, atau kira-kira gitu ya statusnya. Sekarang menjadi subjek yang membela habis-habisan institusi tradisional ya, Islam tradisional itu yang berkelindan dengan kekuasaan itu eksploitasi alam gitu. Nah, jadi progresivitas itu juga bukan soal apa yang diucapkan sudah selesai gitu, tapi itu identitas umur hidup gitu ya, progresivitas nilai yang dipercayai. Kalau terus ada perbedaan perubahan dengan alasan argumentasi identitas itu ya, yang disebut wahabi lingkungan gitu ya, berbeda gitu ya, kehilangan luntur itu semangat progresivitasnya gitu. Karena orang itu dinilai dari konsistensi ucapan dan perbuatannya. Nah, kita fokus pada diri sendiri untuk jangan sampai ke arah sana gitu ya. Kita berusaha untuk konsisten dengan nilai-nilai yang
yang baik itu dalam sudut pandang keislaman.